dunia ini, sadarlah bahwa dunia ini beraneka jenis keadaan. Dan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menciptakan pelacur siapa? Yang menciptakan koruptor siapa? Yang menciptakan pezina siapa? Yang menciptakan maling siapa? Yang menciptakan tentara siapa? Yang menciptakan polisi siapa? Yang menciptakan presiden siapa? Yang menciptakan menteri siapa? Yang menciptakan ibu? Semuanya juga sama Allah Tuhannya. Jadi itu kudu keheul. Yang keheul mah kumaha aing lamun supaya tekadinya. Karena apa? Ternyata perbuatan itu menjijikkan, kan gitu ya. Saya tegeheul bukan koruptor, karena kadang mun diajak ngobrol teh Pak, non Bapak jeung korupsi. Nah, sarsana abdi teh korupsi. Geuning ieu duit negara beak, da sanes ku abdi bungkul Pak. Teh Ela milu hari teh, Bu Tati milu, Pak Bu Agus milu. Oh gitu ya. Terus kumaha? Ngespek marane makarunya da kan kabagianna saeutik abdi mah loba. Kan gitunya. Oh, saya gitu Bu kira-kira. Ya, artinya apa? Di dunia ini segala juga tersedia dan itu Allah yang bikin. Emang Abu Jahal bukan ciptaan Allah? Kan gitu. Kita jangan beranggapan bahwa ciptaan Allah itu semuanya akan soleh. Tidak. Iblis itu ciptaan Allah. Paham? Jadi udah kegel ke iblis. Ibu sok kegel ke iblis? Jangan. Ya. Minta berlindung kepada Allah supaya iblis tengah goda orang. Gitu. Jadi ulah kegel ke iblis, balas cek iblis. Alhamdulillah, iblis kegel ke orang. Kisah kediri, kurang dibere. Lamun geus keheul kan jelema mah lamun keur sesuai dengan pendapatna nu keheul ge jadi uji. Ayeuna di negeri urang antar partai. Nu tadina mah wah bebeakan lurus, tegak lurus. Ayeuna mah jadi tegak bengkok teuing nya bisa kitu. Teuing kira condong teuing rungkan. Nya. Ya. Terus Bu. Diri urang juga sama seperti itu. Kita itu diciptakan laqad halaqnal insan fi ahsani takwim. Alhamdulillah di dunia Maesara sudah hadir dari Bandung, Lis ya dengan keluarga dan dari Cirebon itu ya keluarga. Di Kang Ahmad kelihatannya off lagi. Baik. Kenapa saya ngomong begitu? Karena hari ini akan membahas tentang hal itu. Ya. Kemarin kan kita sudah bahas tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah aku menyembah, aku mengabdi, dan hanya kepada Engkaulah aku mohon pertolongan. Cara mengabdi yang paling bagus adalah mengucapkan la ilaha illallah. Cara memohon yang paling bagus adalah alhamdulillah. Jelas Bapak Ibu? Sudah lama tahu ini atau kakarannya apa? Jadi yang namanya iyyaka na'budu puncaknya adalah la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in puncaknya adalah alhamdulillah. Dan alhamdulillah itulah di dalam surat Al-Fatihah. Tapi ketika kita di puncak kan kita ingin mendapatkan yang lebih enak. Ingin angin yang hiliwir, ingin buah-buahan gampang, ingin juga bersama orang bersenda gurau. Ada nggak Bu yang naik ke puncak gunung sendirian? Ada nggak? Kan suka terkenal dulu, oh si Bapak Teguh naik puncak gunung Papandayan sendirian, ngadepin tenda sendirian di situ. Ya. Ternyata ada manusia yang tidak pernah mau dipoto dan tidak pernah mau kelihatan ketahuan namanya siapa yang mendukung Pak Teguh untuk bisa sampai ke puncak. Ya, dia tidak mau kalau betul. Kan gitu ya. Aya, tapi mana yang nu mau rangselna, nu mau tendana, nu mau komporna, nu mau dahareunana, nu nalikeun tambang kaluhur. Lain Pak Teguh. Tapi ayeuna film kan daki gunung tatam dari Cisayong kan gitu ya. Padahal aya padadan ti harap anu mangieunkeun ya nanti tali-talina ieun paseur. Aya teh heula nu ngasup-ngasupkeun ya. Jangan lupa kita juga bisa berperan seperti itu. Tadi kembali bahwa semua ciptaan Allah itu indah. Tidak ada yang jelek. Laqad halaqnal insan fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Jangan lupa semua kalau seandainya tidak
melaksanakan apa yang menjadi ketentuan Allah, yang mulia ini bakal jadi aspalnya neraka. Makanya yang harus pertama kali amalan dipilih ketika kita hidup adalah cegah diri kita sebaik mungkin jangan sampai masuk neraka. Bagaimana caranya? Hindari perbuatan-perbuatan yang akan menjadikan diri kita jadi ahli neraka. Lebih utama daripada menjalankan apa yang menjadi peluang kita masuk surga. Itu ya. Jelas, Bu. Jadi kalau dikasih dua pilihan, mencegah zina atau menyumbang masjid, ya kan gitu kira-kira. Mencegah perzinahan atau mendirikan masjid, lebih penting mana? Mencegah perzinahan. Ya, menutup tempat pelacuran lebih penting daripada mendirikan masjid mewah. Tapi jangan lupa, sekarang manusia, maksud saya, kalau diberi sesuatu, diberi kekuasaan, yang pertama kali diberikan apa? Masjidnya. Padahal perzinahan masih ada dan tidak dicegah. Masjid yang didirikan, koruptornya makin lama diketiaknya sendiri. Bahkan untuk mengamankan dia untuk tetap menjadi pejabat, hasil korupsi anak buahnya dipakai. Ya. Tapi mana enak dengan rasa. Kan gitu ya. Kayak gitu. Ganti. Ya. Pilih di kampanye. Ya, mah. Diajar ngamalkan Al-Quran. Sebab apa? Kalau Al-Quran dibaca, dipahami, diamalkan, tapi tidak nikmat, maka tidak akan ada artinya. Ayat gitu teh. Iya. Al-Quran dipakai untuk kampanye. Maka pilihlah di antara kalian dari golongan-golongan sendiri. Hei umat Islam, maknya pilih yang lain. Siapa mana enak? Nyalek. Ngaji sementara itu. Tapi begitu mana enak kebagian, menang pabrik, menang order, menang apa namanya, bantuan-bantuan dari si anu, ya, acang-acang, ngelepak. Oh, kan milihin. Kan gitu Pak. Itu tiap 5 tahun ayah di negeri orang gitu. Ya. Dia simpering menyampaikan bukan apa-apa, karena itu harus menjadi landasan supaya kita ke depan makin baik. Kalau tidak, maka anggar atung ene. Ya, baik. Jadi pilihannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian alhamdulillah, kemudian cegah kemungkaran, berbuat kebaikan. Sekarang banyak yang cari aman. Kalau kemungkaran jarang yang berani. Ya. Makanya saya sangat menghargai kalau ada ustadz yang menyampaikan, mari cegah kemungkaran. Ya, kan gitu ya. Sekarang lagi udah 90 lebih orang yang diperiksa untuk meyakinkan bahwa si seseorang itu benar-benar melakukan upaya untuk korupsi. Udah 90 orang yang ditanya. Nah, ibu termasuk yang ditanya nggak? Nggak ada ibu mau ditanya lagi pasti culang-cilang ngomong tong ya, ngomong enam. Nah, ditanya suami oleh orang lain, gimana pun suami ibu? Alhamdulillah. Oh, padahal kalau keluar nama kita sebelum Bu punten tong nanya suami saya ke saya itu aib bagi saya. Ya, nanya aja yang lain. Gitu. Masuk aja gitu nanti. Masuk aya awen nu rawecol lu ditanya salakina. Ah iya. Malah teu ditanya juga osok. Alhamdulillah wilujeng gabung Irin dengan keluarga dari Cirebon. Yuk, hari ini Al-Fatihah kita tamatkan ya. Padahal kan belum tamat, hari ini kita tamatkan. Kita baca dulu, kemudian nanti kita baca surat ayat ke-6 dan ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Raja di hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang mendapat nikmat dan bukan jalan-jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Yang dimurkai adalah Yahudi, yang tersesat adalah Nasrani. Gitu ya. Ini menurut tafsir ayat ini. Jadi mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah, yang salahnya diampuni. Insya Allah. Bapak Ibu, ayat yang belum kita baca terjemah dan tafsirnya dari Ibnu Katsir adalah ayat ke-6 dan ke-7. Ayat ke-6 berbunyi ihdinas syiratal mustaqim. Bapak Ibu, kita mengatakan ihdinas syiratal mustaqim, setelahnya kita sebelumnya berlindung kepada Allah, kemudian menyebut nama Allah, memuji Allah, kemudian kita menegaskan bahwa dalam diri ini yakin bahwa nanti akan ada hari pembalasan dan yang jadi rajanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dari itu maka kita yakin, maka ya Allah, aku beribadah hanya kepadamu dengan puncak ibadahnya la ilaha illallah, dan aku beribadah memohon pertolongan kepadamu dengan puncak memohon pertolongan atau doa bahasa kitanya, mana itu doa atau harapan, yaitu dengan alhamdulillah. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus dilakukan pilihannya adalah cegah yang mungkar dulu, cegah yang keji dulu, baru kemudian ajak kepada yang baik, ya. Jadi Bapak, Ibu ini kepada anaknya, kalau anaknya kira-kira akan membahayakan dirinya, maka itu dulu yang dicegah. Baru nanti yang kebaikan. Lulus S1, lulus S2, lulus S3 itu kebaikan. Tapi anak tidak berzina, anak tidak main perempuan, anak tidak nyolongan, anak tidak narkoba, itu jauh lebih penting dibanding lulus S1, S2, S3. Kenapa? Untuk bisa soleh, tidak usah S1, tidak usah S2, tidak usah S3. Anak tak sekolah pun bisa soleh. Tapi untuk bisa jahat, juga kecenderungannya begitu. Malah tidak sedikit sekarang yang koruptor-koruptor itu tidak ada yang tidak sekolah. Malah umat muslim yang koruptor pejabat rata-rata umrohnya berkali-kali, hajinya berkali-kali. Tapi kunaon gering mau korupsi padahal udah haji, udah umroh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam dirinya tidak terbina. Bagaimana caranya supaya terbina? Supaya terbina itu terbangun, ya, terbangun itu terpelihara, ya, yaitu harus minta kepada yang memberikan jalan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara minta? Dikasih tahu. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami, bukan aku. Ya. Jadi ini bersama-sama. Makanya perintahnya anfusakum wa ahlikum nar. Cegah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang disebut keluarga? Istri, anak, bapak, ibu, dan kerabat sekitarnya, termasuk tetangga, termasuk senegara. Jadi kalau ada pemimpin pejabat yang korup, kita jangan biarkan, laporkan. Tidak bisa laporan sorangan, ngumpul. Yuk di RW Sidang Laya, udah ngumpul. Ya, kurang tanyiin jalan, katingalin jalan teh sesuai dengan seharusnya. Mari kita ngomong. Cek nu ieu teh Allah. Allah Pak. Abdi geus ka bagian budang garam. Nah, cek nu ieu teh Allah apa abdi mah jarum 3 pak.
Cek nu ieu teh alah pantong abdi mah sarung ka bagian. Cek ibu-ibu teh abdi ka bagian kerudung. Untungna Pak RW anu istiqomah teh teu jadi. Nu teu istiqomah teh jadi. Tapi lamun Pak RW istiqomah, ngap rokok kumpulkan, kabeh kumpulkan, kerudung kumpulkan, sajadah kumpulkan, balikan. Pani teh. Kan masalah orangnya. Ai ngahoak karib, ai ngalakukan teh ya di paum gitu teh silahkan tanya. Jangan apa namanya? Jangan percaya begitu saja ya. Alhamdulillah kata tamat digawe 34 tahun insya Allah. Ngalingi ngaran saya Pak Umi kan gitu ya. Aduh ulah euy tah euy kan gitu. Tapi kayak temen mah ya hese euy. Gampang hese gantungan kayak kudu kosidahan. Cek saha pek wae kumaha nu penting mah urang geus nepikeun. Naon hemat Pak. Gantungan tadi onang kan 2 juta. Penyanyi jangan nyanyi nanti eta bari jeung ai keur ngumpul teh kan sok nyanyinya ai urang masuk anehnya nang penyanyi nang organ tunggal nang dangdutan ada nu nyaranjeun jadi naon bayar mahal nya rujit nempon oge nya ya tapi atuh dah kesempatan deui atuh tong ngonang geur we mane ngayakeun terus teh eta kai ka hulu-hulu nu kitu teh Bu sok minang ya enggak sebenarnya kapan di sewa teh sinanya nyanyi halus tapi bere laguna iya selain dia temenang di macam naon geus domah kuring aya domah batur ka mana ya lain ke Bu ieu mah dalam rangka nahi mungkar jeung amal ma'ruf tapi kairah benerna urang tingalikeun we ya tahun masa gitu berarti memang can bener hasil ngajina can diamalkeun beunang ngajina kan gitu ya lah muncul we cek saha teu meunang hajat der hajat naon wae oge kan ai kudu gual geol di masjid make heulaana kan gitu ya jarian mah kumaha gitu ya terus tapi kalau ganggu ke tatang da gandeng tatang we di dieu mah di dinya nya terus Pak di mana tuh Pak di itu di negeri Firaun di negeri Namrud ya baik ihdinas syiratal mustaqim tunjukkanlah aku yang bergabung Kang Ahmad Habsi alhamdulillah ya bersama keluarga dari Gunung Batu ya insyaallah jadi pada hari kita itu ditentukan hidup di alam dunia kan ini hari ini ditentukan kita hidup ya wal asyri waktu sekarang ini waktu hidup wal asri itu lain waktu asar wungkul Bu tapi waktu hidup dari mulai subuh nepi ka asar semuanya waktu ngan waktu asar paling penting sabab jelema mah lamun geus asar geus mulai loyo ya betak sok loba ngalayu asarnya hihidang jeung salaki jeung pamajikan kalaan kutu pan asarnya Bu ya ya terus Bu nyabutan huis nya waktu asar. Padahal di waktu itu adalah waktu yang paling berbahaya. Kenapa? Mulailah dari mulai subuh masih seger, duha masih kena seger, di garawe, kemudian duhur masih seger, mulai ke asar, mulai loyo. Ya, dahareun geus beak kita tadi. Asar sampai juguhan dahareun tara Bu. Tara. Kayak paling maghrib dasar asar, alasan nanti asar namanya. Jarang jelema nu ngadon dahar waktu asar. Silakan ceklah ke rumah-rumah. Aya nu sok dahar meme maghrib tara. Dan itu nggak dicontohkan ya padahal boleh ya boleh nah jadi akan rugi lamun saya iman kemudian tidak beramal soleh kemudian tidak berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran itulah yang namanya ngaji jadi jelema nu bakal bagja nu bakal untung teh anu moal rugi nyaeta anu iman anu amal soleh jeung anu ngaji gitu tapi ngajina kudu bari ngejokna kudu keur nu ngaji gitu ya ya ngejo sorangan ya udah tukang bujong sun Bu Edi teh matak naon make WA Bu ka tukang nasi goreng kintun 20 porsi ka Masjid Al Ikhlas teu kudu masak Ibu langsung dianterkeun ka dieu terus Bu gitu ya cenah bosen nasi goreng nasi opor kintun ka Al Ikhlas nya jam 6 saatos salat Isra cenah opor bosen kintun nasi kebuli ka Al Ikhlas
Tahu mana ada nasi di jam genap, daun mesen. Ya, mun aya nu mesen pasti kamu bayarna mahal. Sok jelema jadi ujug nu tara masak oge sok jadi masak. Kalau tak percaya silakan yang hajat. Pernah nggak mereka masak dari jam 2 malam atau dari kemarin masak untuk besok jam 6 pagi? Kan cara, tapi begitu hajat anjing teh pengantin kan bade di rapalan jam 8, jam genep di pihak lalaki tersumping jadi kedah tos aya leueuteun dina meja berarti ngejona jam sabaraha kan gitu. Padahal yang namanya hajat itu contoh bahwa kalau berbuat baik itu seperti itu. Tapi ngan hajat bisa lama poho ke hajat deui ka karek kitu deui ya. Coba mun hajat unggal poe. Kabayang tuh Bu, yang namanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita itu unggal poe, Bu. Justru ah ayeuna mah eureun ka suka miskin mah tong dibere rezeki poe ayeuna. Nah, baru kali itu heula. Allah Subhanahu wa taala memberikan semua. Ada seorang manusia, seorang nabi yang ketika itu nepak dada, nyombong, nyombong. Kira-kira ibu ketebak nanti nabinya nabi siapa? Nabi itu adalah nabi paling kaya selama dunia ini ada. Siapa? Langsung Sulaiman tuh kalau nabi kaya. Padahal nabi yang paling kaya itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nabi paling kaya Gunung Uhud itu kalau dijadikan emas cukup dengan melaksanakan apa yang disebut nyolatkan mayit, nyolatin jenazah, maka umat kanjeng Nabi menang Gunung Uhud 1. Kemudian setelah nyolatkan mayat, kemudian dia berangkat ke pemakaman, dapat lagi Gunung Uhud 2 berupa emas. Lebih kaya mana jeung Nabi Sulaiman. Ya, karena dari iman cari tanda tadi nu dimaksud adalah kalau saya nyebut Nabi paling kaya adalah Nabi Sulaiman. Nabi itu adalah Nabi yang menjadi raja di raja. Nah, pasti nyebutnya Nabi Sulaiman. Nabi itu yang membuat raja Ratu Saba kelepok-kelepok hayang dikawin. Siapa itu? Nah, disebutnya tanya, di mana Saba itu? Nah, Saba itu di Jogja. Ya. Buktinya apa? Leuweungna aya di deket Jogja, Wonosobo. Di urang oge aya Wana Saba. Ya. Mah di ditunya. Berarti ari wono teh naon, Bu? Ari wono itu apa? Wono itu leuweung. Heeh. Leuweung. Hutan. Wonosobo itu leuweung jauh, ya. Jauh di mana? Harita menjadi ininya di Jogja. Soalnya buktina lain di Jakarta, Bu. Di Jakarta mah candi. Nu aya candi Mandian, candi Cukur, candi Penek aya di Jakarta. Ya. Candi mah di Jogja lobana. Berarti kehidupan di tanah Jawa yang paling lamanya menurut pengamatan sampai sekarang adalah di daerah Jogja. Ya, Candi Pendu, Candi Prambanan, Candi Mandian kan aya oge di dinya Bu ya. Candi Kiihan aya oge Bu ya. Candi Cukuran aya Gondrong. Kemudian ada candi ya, ini konon kabarnya Candi Borobudur dibangun di zaman Nabi Sulaiman. Mungkin percaya tanya dulu. Ya. Jadi kekuasaan Nabi Sulaiman itu sampai ke jauh. Ada orang yang nyebut Ratu Saba itu di Yaman. Nah, mungkin disebut sama Yaman dekat. Nah, itu mah karena apa? Pengetahuan yang belum terkuat. Tapi kalau saya yakinnya yang namanya Ratu Saba itu orang Jogja. Ya. Percaya enggak Pak? Lain orang Bandung nggak tahu dari mau leuweung ya. Jadi beliau punya kemampuan. Saya mau nanya, Ibu Bapak hari Rono Kidul aya teh? Aya teh? Teh. Naon bukti nanti? Can papanggih gitu ibunya. Tapi kalau saya dengan keyakinan saya yakin yang namanya Rono Kidul ada. Kan disebut Rono Kidul kurang Jawa. Kurang Barat mah lain Rono Kidul ngaranna pasti. Ya. Terus Bu, sigana mun kurang Australia mah tadi disebut Rono Kidul, Rono Kaler. Lamun kurang Afrika tadi disebut Roro Kidul, disebutnya Roro Wetan. Lamun kurang suka miskin pasti disebutnya Roro Wesan atau Roro Mehen. Jangan kira Bu itu teh benar. Jadi yang namanya Roro Kidul, iblis, setan dalam diri ada semua. Roro Kidul itu Roro Mehen, Roro Wesan. Ya. Kata sebut.
Oh, ini Roro Kidul, oh di dasar laut ini itu. Itu informasi bahwa betapa itu jauh tapi dekat. Ibu sok minang ngambek ngetar bro. Sering emosi, tiba-tiba di rumah ibu itu sedang ada ngariung. Ngariung tuh nggak hajatan. Tiba-tiba ada ayam masuk. Ayam masuk lagi hajatan. Ayam itu dikejar oleh salaki ayam. Di ayam bikang dan ku ayam jago. Ku sabab mau tempat di loncat asup ke kamar ke tempat hajat ibu. Di situ ada makanan. Kira-kira yang ada di situ akan sabar nggak? Kan we hayam berenang eta keur arulin. Akhirnya gitu, Pak. Minimal yang punya rumah ngomong, "Ayo usaha gitu ya." Enggak gitu ya. Itu adalah roro pesan. Iya. Ada sesuatu yang tidak ingin ketahuan kalau diketahui perempuan-perempuan laki-laki yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kalau penyakit-penyakit yang gede bahkan sering terkena, kemudian eta jantung, kemudian eta diabetes, kemudian eta kemudian eta asma kan. Tapi kemudian eta roromeheun. Itu penyakit yang sebenarnya apa namanya penyakit yang Roh Kidul. Untuk percaya tanyakan aja karena Roh Kidul. Kalau penyakit Roh Kidul itu Roh Meher. Sebab apa? Cicing na oge di dasar pung kaluhur tuanian. Sebab di luar aya naon, Bu? Aya Gatot, Kocok. Heeh. Padahal di bawah oge aya Anta, Reja. Itu teh jangan lupa, Bu. Itu kan karena manusia tapi karena apa? Imajinasi manusia. Ujung-ujungnya kita sekarang disebutnya gondorwo. Ya manggono disebutkan diri itunya. Ya, beres Bu. Beres. Ngerasa nggak Bu? Sesuatu yang tidak kelihatan kita takuti. Emang pernah ada yang ketemu Roro Kidul? Kalaupun ada yang ngaku-ngaku, saya yakin bukan Roro Kidul. Ya. Kenapa? Karena sengaja Allah itu menciptakan berbagai makhluknya. Ya. Roro Kidul itu adalah turunan jin. Berarti golongan dari iblis. Ya. Pernah dengar segitiga bermuda Bapak Ibu? Namun manusia kadinya mau pesawat terbang, mau kapal selam, mau apa, ke situ langsung di mana kita bermuda. Pasti bukan dekat yang tua. Makanya ada di situ, ya. Sebenarnya segitiga bermuda di dalam diri kita, lamun laki-laki nggak datang ke nanungora ke imah, pasti muter ya tetenu kalau perlu disedot tubuhnya. Ya, udah ngalamun Bu. Jadi dalam kehidupan itu udah gini gitu ya. Apa yang dalam diri. Makanya ketika terjadi berbagai informasi, ini Bu yang penting. Terjadi berbagai informasi bahwa ada Roro Kidul, ada Roro Jonggrang, ada ada Gondorowo, ada siluman. Kalau cucu saya kemarin saya ajak main ke sini, main sama anak-anak. Begitu pulang langsung, ya yang di masjid itu banyak siluman. Insya Allah banyak siluman. Isa mengajaran anak pasti nini aki ada dua dia. Ya, ada hantu. Ya. Di masjid ya banyak hantu. Oh, berarti lu di dia lamun badak lu di dia sok nyebut hantu berarti indung bapakna oke gitu. Ya, gitu. Atau kudu ngaji sing minang di dia mah Bu. Lo bagian anu percayakan hantu daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya lebih kena siun keluar di imah lamun tengah penting daripada ibadah. Kenapa? Dalam jiwanya tuh hantu boleh kuek saeutik. Ya. Ya. Akhirnya gitu Bu. Keren Bu, bertobat. Yang suka ngasih tahu anak-anaknya, ulah ke masjid aya hantu, ayo antara kamar masjid. Kubruk di situ, aya nu terguling. Itu bukan hantu, angin. Nebak karena spanduk itu di atas kan sengaja spanduknya gede. Nah, ada angin terus ngebanting kan. Nah, sengaja saya kasih ada besinya, jadi ngebanting, kan gitu ke dindingnya rumah saya itu. Oh, udah hantu. Dan memang tidak kelihatan daging cicing deh, iya tuh angin yang sakit itu sakit. Di mana itu di saung yang paling pojok. Insya Allah. Ayo kita pada masyarakat dia jadi tak. Nah, untuk mengobati itu semua, manusia yang ngomong udah iya kan, nah budu wa iya kan nasta'in itu bersihkan semua. Gimana cara membersihkannya? Ihdinas syiratal mustaqim. Itu adalah pembersih jiwa. Serahkan segala sesuatunya kepada Allah dengan cara apa? Minta, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus.
Yang namanya yang lurus itu adalah istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah itu adalah lurus antara hati, lisan, perbuatan, dan doa. Itu yang namanya istiqomah. Jadi yang namanya ihdinas siratal mustaqim itu kalau saya ngomong neng nyuhun kencai, bener hayang nate cai. Nyuhun kencai terus ditanya ke istri nate, "Saya nu mana? Kopi, gula atau anu jeruk?" Jeruk. Kan mimiti itu ya. Jeruknya di nu panas, nu tiis pakai es. Panas. Panasnya setengah matang atau panas pisan? Panas pisan. Panas pisannya karena muk atau karena tumbler atau karena nanti jadi-jadi. Ini ayat ini menegaskan begitu. Ketika kita meminta, ya, ihdinas syiratal mustaqim, minta kepada Allah, ya Allah, di dunia ini Engkau ciptakan ada yang istiqamah, ada yang maghdub, ada yang dolim. Maka ya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kepada kami orang-orang petunjuk bagi kami dari contoh orang-orang yang mendapat nikmat dan dinikmatkan. Itulah an'amta alaihim. Jadi an'amta itu orang yang mendapat nikmat dan dinikmatkan. Sedangkan orang yang maghdub, orang yang mendapat nikmat tetapi dia melupakan. Sehingga dimurkai. Siapa mereka? Orang-orang Bani Israel yang bohong luar biasa. Sampai tega kepada dulurnya sorangan untuk menyemburkan ke dalam sumur. Sekarang juga tega. Bani Israel yang ngakunya Israel padahal Israel. Ya, ya tega membunuhin anak-anak. Hanya apa? Karena ambisinya ingin menguasai daerah yang namanya Gajah. Ambisi yang menguasai Gajah, tempat berenang yang indah. Jadi Bapak Ibu, Gajah itu tempat berenang yang indah. Jadi selain Bali di sini di Indonesia, di sana ada tempat berenang yang indah di Selat Mediterania ngaranna Gajah. Ya. Israel punya namanya Tel Aviv, tapi tidak seindah Gajah. Jelas Bapak Ibu. Jadi di kahayang telon, kahayang menguasai tempat. Tapi kalau tempat eta tadi dikuasai oleh orang-orang Palestina, maka mereka itulah orang-orang maghdub. Sementara ada juga yang dolim. Yang dolim apa? Nggak satu karunya istiqomah teh. Kan gitu ya. Kenapa? Mereka begitu diberi sesuatu lagi ngelepok. Itulah orang-orang yang nasyoro dalam bahasa Al-Quran. Jadi yang maghdub, yang dolim itu ada sampai kiamat. Maghdub dan dolim akan tetap ada. Nanti si maghdub dan si dolim dipimpin oleh yang namanya Dajjal. Sedangkan si mustaqim, orang yang an'amta alaihim, dipimpin oleh Isa al-Masih, Nabi Isa. Dan nanti orang yang namanya pemimpin si maghdub dan si dolim akan disembelih di tempat yang namanya Babulud di Palestina. Itu disembelih oleh Nabi Isa, si Dajjal. Dan akan berakhirlah kehidupan dunia yang tidak baik karena Dajjalnya sudah selesai. Setelahnya itu bakal muncul makhluk-makhluk kecil yang akan makan manusia-manusia yang tidak beriman. Karena setelahnya Nabi Isa menyembelih Dajjal, kemudian manusia akan beriman semua, tetapi ada juga yang mulai goyang-goyang. Nah, yang mulai goyang-goyang itu akan disebut oleh makhluk yang namanya apa, Bu? Apa namanya makhluknya, Bu? Belum tahu, penyengke. Nanti ketemu. Nah, Harut wa Marut, aya oge yang menyebut makhluknya itu makhluk cebol dulu. Yang dulu dikerangkeng oleh siapa yang mengkerangkengnya? Zulkarnain. Nah, Ya'juj Ma'juj. bukan Harut dan Marut. Salah. Saya mohon maaf ya, astagfirullahaladzim. Salah. Nah aja tuh ngetes, Bu. Ya'juj dan Ma'juj. Dari mana Pak tahu? Dari Al-Quran, penjelasan dari Kanjeng Nabi. Kenapa ada mereka? Karena dulu ada yang namanya Zulkarnain. Konon beliau itu adalah Nabi. Ya, kita tidak wajib mengetahuinya dari yang 25. Jadi Zulkarnain itu diminta bantuan oleh masyarakat setempat karena selalu ada makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj yang suka mengganggu ke masyarakat. Akhirnya apa? Oke, aku bantu dengan cara membuat benteng terbuat dari besi. Yang diapakan besi itu dipanaskan kemudian dibikin jadi gunung.
Konon kabarnya di sana. Saya yakin itu bukan ada di Tangerang atau bukan ada di Bandung atau apalagi di Tasik. Ya, saya yakin pasti ada di sana. Karena Zulkarnain ada di sana. Tapi sekarang Zulkarnain sedang berada di Bandung. Itulah pikir. Ya, kan Bapak buka kaos nanya, oh, baru wang 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 pakai itu teh Zulkarnain. Wah tanu, nah, tapi itu malah Zulkarnain, jujul kornenan, ya. Hanya gayanya kan sekali lebih. Ya, baik. Jadi jalan yang diminta kepada Allah itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita pahami bahwa manusia selama ada di dalam dunia, selama ada di dalam dunia itu akan ada 3 kelompok. Satu yang mustaqim, satu yang maghdub, satu yang dhalin. Tidak akan salah Allah menentukan ini. Di sekitar kita pasti ada yang istiqamah, pasti ada yang maghdub, pasti ada yang dhalin. Hanya kalau kita seolah-olah maghdub dan dhalin itu adalah disebutlah kaumnya. Padahal kita juga bisa bermental seperti maghdub, bisa bermental seperti dhalin. Ya. Ketika dia sudah Islam, menjadi maghdub, menjadi dhalin, maka ada istilahnya namanya munafik. Hanya ada kelompok manusia keempat, yaitu muslim yang kelakuannya seperti maghdub dan dhalin, itulah munafik. Cirinya ada 3. 1, kalau ngomong bohong. 2, kalau janji tidak ditepati alias ingkar. 3, kalau dia diberi amanat, dia khianat. Bohong, ingkar janji, dan khianat itu adalah permainan hati. Ya. Cing Bapak Ibu tiasa ninggalin teh jelmaan bohong. Wajahna beda henteu. Nusok ingkar janji, nusok gede hutang tapi taramayang. Bisa beda teh. Kecuali mun diswawuh punya. Anu yang janji-janji tapi khianat tidak kelihatan. Tapi kersaning Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberi kesempatan kita untuk mampu membedakan mana munafik, mana maghdub, mana dhalin. Hanya orang-orang yang istiqomah. Dan itu Rasul mengatakan, orang itu munafik. Suruh keluar dari Madinah. Kan gitu. Orang itu maghdub. Suruh keluar dari Madinah. Orang itu dhalin, suruh keluar dari Madinah. Sehingga Madinah jadilah kota suci yang hanya diisi oleh muslim yang mukmin, bukan yang munafik. Kemudian muslim yang tidak dhalin dan tidak maghdub. Sampai kapan Madinah dan Mekah akan dijamin seperti itu? Insya Allah sampai hari kiamat akan tetap begitu. Termasuk Dajjal sekalipun, tokohnya, gembongnya si maghdub dan si dhalin dan si munafik namanya Dajjal. Yang selalu kita berdoa ya, kalau sebelum selesai sholat, sebelum assalamualaikum, kita kan berdoa. Doanya apa, Bu? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahyaya wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Alam kubur nanti setelah mati. Ya. Neraka nanti setelah kematian. Tapi Dajjal selagi masih hidup dia akan ada. Ya. Fitnah dari yang hidup dan yang mati, dan dari fitnah